Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Juli Nugroho. Di sini saya akan presentasi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginan. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, mana suka, digunakan dalam masyarakat rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa memiliki fungsi khusus dan sebagai alat komunikasi. Satu, alat untuk menjalankan administrasi negara yang terlihat dalam surat-surat resmi kenegaraan. Dua, wadah penampung kebudayaan. Semua ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai mediasinya. Tiga, alat pemersatu bangsa. Suku yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda-beda. Kedudukan bahasa Indonesia. Satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Tiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung tingkat nasional untuk berbagai kepentingan. Empat, bahasa Indonesia sebagai pembangun kebudayaan nasional ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam sebuah pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dilihat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lihat juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lainnya, melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu satu, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dua, kelenturan fleksibel untuk dikembangkan. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan Zerkar misalnya berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Karakteristik bahasa Indonesia pada ragam ipteks. Satu, gagasan dan kecermatan yang menghindari segala macam kesamaran dan ketaksaan, ambiguity. Kecenderungan membakukan makna, kata, dan ungkapan dan gaya pemeriaan berdasarkan perjanjian. Keobjektifan yang sedapat mungkin tidak menunjukkan selera perseorangan, impersonal. Penggunaan kata dan kalimat secara ekonomis agar tidak lebih banyak daripada yang dipergunakan. Pembedaan dengan teliti, nama, ciri, atau kategori yang mengacu ke objek penelitian atau telaah agar tercapai kecermatan dan ketertiban penalar. Penjauhan emosi agar tidak mencampurkan perasaan sentimen dalam tafsirannya. Langgamnya tidak bombastis atau dogmatis. Perkembangan bahasa Indonesia harus diarahkan menuju ragam bahasa baku. Selanjutnya, ada beberapa dasar pembinaan bahasa Indonesia yang diharapkan memberikan semangat dan motivasi tinggi dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia.
Landasan tersebut bersifat keagamaan, kesejahteraan, kecendekiaan, bersifat bermasyarakat. Dengan landasan tersebut, pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan pada era otonomi daerah menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh kondisi yang bersifat memecah belah, dan dapat dijadikan referensi dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi keutuhan warga bangsa Indonesia. Kesimpulannya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Adapun saran sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Di sini terdapat daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.